is simple. You stand up some choice. Dengan bantuan Laeta, segel berhasil ditemukan dan Spartacus mengadakan perjanjian dengan Heraklo. Kesepakatannya, setelah Spartacus meninggalkan kota ini, segel akan menjadi miliknya. Namun sebelumnya, mereka akan melakukan perdagangan. Uang ditukar dengan makanan. Heraklo yang menyukai Laeta, dia juga ingin Laeta sebagai pertukarannya. You mistake me for a Roman. I do not trade in slaves. Pertukaran pertama akan diadakan di balik dinding kota, di dekat pantai. Meskipun ini berbahaya bagi Spartacus, namun dia menyetujuinya. Setelah kesepakatan terjalin, Spartacus menemui Laeta. Sebagai balasannya, dirinya telah memberi perintah. Laeta bebas berkeliaran di kota ini. Dia dapat memastikan warganya menerima jatah makanan yang sama. Kemudian, Laeta memberitahukan Spartacus, suaminya memiliki sebuah istal kecil, sebuah kandang kuda, dan nantinya dia akan tinggal di sana. Heraclius spoke the truth, at least upon one subject. You are not the man one expects. Tiberius datang bersama Julius Caesar di suatu markas pertemuan. Ketika mereka sampai, kapten pasukan malah menyalami Julius Caesar, bukannya Tiberius. Padahal kapten sudah mendapatkan pesan Tiberius adalah wakil dari Crassus. Akan tetapi, tetap saja kapten lebih ingin bertemu dengan Julius Caesar. Impudent shit. He brushes you aside in favor of swallowing Caesar's cock. Let us pray he chokes upon it. Siang harinya, seorang pasukan ingin bertemu dengan Tiberius. Ternyata dia adalah penjaga dari kota Envale. Dia memberitahunya, Spartacus telah berhasil merebut kota itu. Wine. Repay favor with gift of words. Tiberius begitu ingin tahu informasi darinya, berapa banyak pasukan dari Spartacus. Penjaga menceritakan bagaimana kehebatan dari Spartacus. Dia terus menyanjungnya, mengatakan Spartacus bukanlah manusia, dia pembawa kematian. Saat ini Julius Caesar muak mendengarnya. Baginya, orang ini adalah seorang pengecut. Dari kata-katanya, bagaimana dia lari dari orang-orang Spartacus, semua sudah jelas. Have you lost mind? Man held no worth by his own tongue. You are not in fucking command. Tiberius meminta Julius Caesar untuk pergi kembali kepada Crassus, memberitahukan tentang kabar ini, dan mengingatkannya sekali lagi, Julius Caesar berada di bawah kekuasaannya. I fall to command. Tiberius ingin mengumpulkan sisa pasukan yang ada di kemah ini. Dia akan maju ke kota Envale. Tiba saatnya, pertukaran akan dilakukan di luar dinding kota. Spartacus akan pergi bersama sebagian orang-orangnya. Dia juga berpesan, jika Heraklo melanggar janjinya, Kill them when they stand. Raise the gate! di luar dugaan, Tiberius sudah tiba dengan pasukan yang tersisa. Melihat Spartacus keluar dari kota itu, Tiberius menganggap ini adalah kesempatan emas. Spartacus hanya dilindungi oleh sebagian orang-orangnya. Dia memerintahkan kapten pasukan untuk bersiap. Mereka akan maju, menyerang. Padahal Sabinus mengingatkannya. Crassus berpesan untuk tidak menyerang Spartacus sampai dia tiba dengan 10.000 pasukannya. Akan tetapi Tiberius mengabaikannya. My father desires a wolf of battle, not a well-heeled dog. Fall to fucking command. Di markas Spartacus, seseorang memberitahukan Ulpianus si pembuat roti telah hilang, kabur bersama sebagian orang-orangnya. Mendengar ini, Naeva yang begitu benci terhadap orang Romawi, dia langsung teringat akan Atius. Baginya, Atius yang terlihat perhatian dengan kaum Romawi, dialah yang membantu mereka kabur dari kota ini. Akan tetapi, Atius tidak mengerti semua yang dikatakan Naeva. Dia bingung karena dia tidak tahu apa-apa tentang hal ini. Namun,
Naeva langsung menyerangnya. Meskipun tidak ada bukti Atius yang membantu mereka. Naeva yang sudah muak dengan orang Romawi, dia tidak berpikir panjang. Perkelahian pun berlangsung. Dan sayangnya, Atius kalah. I have had my fill of men such as you! Di tepi pantai, Spartacus bertemu dengan Heraklo. Namun, pertukaran yang terjadi bukanlah seperti yang diharapkan Spartacus. Itu dikarenakan Heraklo hanya membawa sebuah kantong berisi gandum di dalamnya. Dia beralasan ini hanyalah sebuah sampel. Muatan yang sebenarnya ada di dalam kapalnya. Karena pembayaran sudah diterima, besok dia akan singgah di dermaga kota, lalu mulai memindahkannya. Kondisi mulai memanas ketika Spartacus beranggapan Heraklo berniat membohonginya. Sampai akhirnya We are betrayed! This is not my hand! secara tiba-tiba Tiberius menyerang dengan pasukannya. Situasi berubah dengan seketika. Pertempuran tidak dapat dihindari. Mereka semua baku hantam. Begitupun dengan Heraklo, yang di situasi ini dia membantu Spartacus. Akan tetapi, dengan orang-orang yang terbatas, jumlah mereka tidak sepadan dengan pasukan yang dimiliki Tiberius saat ini. Kondisi yang terjepit membuat Heraklo menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Dia mengambil sebuah obor, melemparkannya ke atas udara, memberikan signal kepada anak buahnya. Sampai kemudian pasukan Tiberius yang ketakutan, mereka malah kabur, tidak mendengarkan perintah Tiberius yang ingin mereka untuk tetap bertarung. Namun tampaknya pasukan ini lebih takut dari meriam Heraklo daripada perintah atasannya. Melihat Tiberius terluka, dengan terpaksa Sabinus ingin membawa Tiberius pergi dari sini. Meskipun Tiberius bersikeras, mereka harus tetap berjuang. No! I will not see you fall! After them! Let them go! We must return to the city now! Sekembalinya Spartacus di kota, mereka bertanya-tanya mengapa bangsa Romawi menyerang dengan sedikit pasukan yang dipimpin oleh seorang bocah. Tidak lama, Naeva muncul di hadapan mereka. Sekali lagi, dia mengarang cerita. Semua ini dikarenakan Atius, dialah pengkhianatnya. Naeva menjelaskan, Atius menyerangnya saat dia menanyakan tentang Alpianus yang kabur beserta teman-temannya. Would he lend a hand in taking city? Willing to risk life in such attempt? Di Istal, tempat kandang kuda di mana Laeta sekarang tinggal, ternyata kejadian yang sebenarnya Alpianus tidak kabur, melainkan dia masih ada di kota ini, disembunyikan oleh Laeta.